Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artanti dari kelas 11 MIPA 4 yang akan memimpin tadarus pada pagi ini. Sebelum tadarus, mari kita siapkan Al-Qurannya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Mari kita awali tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka Al-Qurannya, surah At-Taubah ayat ke-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta iza daqat 'alaihimul ardu bima rajubat sadaqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarqabu bi anfusihim an nafsih. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mauti an yaghizul kuffara wa la yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wala yunfiquna fatqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qawmahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini summa la yatubuna wa la hum yazakkarun. Wa iza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd
hal yarakum min ahadin summa sarafallahu qulubahum li'annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduy yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka memberikan infak bagi yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk memberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Maka mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan tidaklah mereka, orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, "Cukuplah Allah bagiku, tidak Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy, singgasana yang agung." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna
minhumna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai bertadarus. Semoga bagi yang membaca, mendengar, maupun mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan dengan doa, dimulai istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard nazal ladzi yashfa'u indahu illa bi isni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabda wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayat qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan syukur
bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat sampai hari ini. Alhamdulillah keluarga besar SMA 28 Jakarta masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat beraktivitas, belajar walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Tak lupa kita panjatkan salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa hebat sampai hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, kali ini ibu ingin memberikan motivasi sedikit saja, yaitu tentang bagaimana kita percaya pada rezeki yang kita terima itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah pernah khawatir karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai manusia kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki itu tahu di mana kita berada. Ya, amin ya rabbal alamin. 4 hari yang lalu ada seorang murid WA saya, Bu, saya sudah patah semangat sekolah karena ayah saya bilang ke saya bahwa dia nggak mampu lagi untuk mensekolahkan saya. Saya merinding juga membaca WA itu. Nah, tapi akhirnya saya coba untuk telepon anak itu, saya coba sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu untuk memotivasi anak saya itu. Nah, bukankah tugas manusia itu cuma 2? Nomor 1, kita beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan pada kita atau yang dilarang pada kita dengan sebaik-baiknya atau dengan secara bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian kita berdoa rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi kita nggak usah khawatir dengan rezeki kita. Karena sudah ibu katakan tadi bahwa tugas manusia itu adalah yaitu untuk berikhtiar, yaitu untuk melakukan, untuk berusaha semaksimal mungkin dengan cara sungguh-sungguh. Nah, kemudian kita berdoa, agama kita, agama Islam mengajarkan pada kita bahwa kita harus melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah. Nah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Biarkan Tuhan yang akan mengatur, nak. Nah, jadi kita nggak usah takut dengan rezeki. Nah, tugasmu sebagai pelajar, tugas anak-anak ibu sebagai pelajar itu belajarlah dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Nah, nggak boleh setengah-tengah. Nah, kita harus belajar itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sudah. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu berdoa. Ya, jadi berdoa yaitu minta pada Allah. Nah, setelah kita minta pada Allah, nah kalau Allah kita minta, pasti kita harus melaksanakan perintahnya dulu, melaksanakan apa yang dilarang. Ya, insya Allah, ya udah pasti. Nah, Tuhan sudah mengatur rezeki kita. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kalau kita sampai berputus asa, sampai kita berhenti sekolah, itu tandanya bahwa kita nggak lagi percaya pada Allah. Nah, itu sudah sama aja kita menzolimi diri kita, ya. Jadi anak-anak ibu mengingatkan kembali bahwa rezeki kita sudah diatur sama Allah, ya. Rezeki kita itu tahu di mana kita berada, tapi kita nggak tahu, ya kan? Nah, rezeki kita akan berhenti kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan rezeki. Jadi tugas kita, ibu ulang lagi, nomor 1 adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita berdoa, yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Ya, itu yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.